warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Subhanallah Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu khairun. Subhanallahu azim. Yang kami hormati dan memuliakan Bapak dan Ibu, sudah kenal salat maghrib rahimahullah. Memulai pertemuan kita dalam majelis kajian kita pada hari ini. Pertama, kembali kepada kita diingatkan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Kemudian daripada itu kepada kita juga diingatkan untuk selalu mempertebal rasa syukur kita kepada Allah, karena perbuatan bersyukur itu adalah kewajiban kita dan menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita syukur nikmat sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita, Allah akan menambah, baik tambah itu dalam bentuk jumlah kuantitas, tapi yang jelas orang yang bersyukur itu Allah tambah kebahagiaan hidupnya. Amin. Allah. Orang yang bersyukur Allah lipat gandakan kebahagiaan hidupnya. Kenapa? Kalau orang itu bersyukur, maka jiwanya akan tenang. Kalau jiwa sudah tenang, bahagia akan datang. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka kufur nikmat itu akan selalu menghantui diri kita. Ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada perasaan dan hati, dan itu membuat kita tidak tenang dalam hidup. Contoh saja Bapak Ibu perhatikan, kalau di tangan kita itu ada uang 2-3 ribuan, kebetulan ada orang yang menurut kita butuh sekali. Nah, kita sedekahkan kepada dia. Ketika kita sedekahkan kepada orang itu dan dia menerima dengan senang hati, hati kita juga merasa senang. Nah, itu yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi perbuatan bersyukur itu tidak saja jumlahnya berapa, tapi keberkahannya, ketenangan hati kita, kebahagiaan jiwa kita. Kemudian daripada itu kita berselawat buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan juga terkhusus doa kita untuk orang-orang sudah mendahului kita, dari kerabat kita, orang tua kita dan lain-lain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Kita titip dengan ribu doa kita, semoga saudara-saudara kita yang berada dalam cobaan, ujian, bagi saudara-saudara kita yang hari ini berada di Palestina, ya, mereka saudara kita itu sedang mengalami satu keadaan ujian yang sangat berat. Kita tidak punya bahasa untuk bisa membahasakan penderitaan mereka, kesusahan penderitaan yang luar biasa, dan banyak di antara mereka yang syahid. Semoga Allah membalasi keikhlasan mereka itu. Kita tidak tahu bahasa apa yang kita gunakan lagi Bapak Ibu merhati untuk mencegah hal seperti itu. Karena hari kita lihat penderitaan ya luar biasa, sehingga kita hanya mampu berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa melindungi dan menempatkan mereka pada keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadir, sebagaimana biasa
sudah masih selesai, kita sudah Jumat kedua ini kajian kita tasawuf. Tasawuf itu sebagaimana kita sebutkan adalah mencoba memanage hati kita, menjiwa kita. Karena yang perlu kita urus dalam hidup ini bukan hanya fisik saja, tapi juga bagian rohani kita. Kita tidak hanya memperkuat ibadah, tapi juga memahami maksud sebuah ibadah. Ya. Nah, jadi tasawuf itu adalah memang kajiannya ke batiniah, batin kita, hati kita. Kenapa? Karena itu bukan perkara yang sederhana. Bagaimanapun ibadah itu kita lakukan sebanyak mungkin, tapi hati kita bermasalah, dihinggapi oleh sifat-sifat yang tidak baik, dia akan meracuni ibadah kita itu. Contoh saja, sebanyak apapun ibadah kita, tapi hati kita masih bercokol di situ, sifat dengki, maka Rasul mengatakan sifat dengki itu akan menghabiskan pahala kebajikan kita seperti kayu bakar yang api yang memakan kayu bakar yang api. Jadi kayu bakar yang sudah rapuh, yang sudah apa itu dimakan oleh api habis. Ya, betapapun kita banyak beribadah tapi di hati kita masih bercokol sifat sombong dan sombong, dia akan meracuni ibadah kita. Maka oleh sebab itu kita perlu menyisihkan sedikit waktu untuk selalu menjaga hati dan jiwa kita. Sebagaimana biasa Bapak Ibu, kita mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Pada pertemuan kita bulan lalu, apa kajian kita? Kita sudah masuk ke aqabah kedua ya, tahapan yang kedua. Orang yang ingin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya jiwanya bisa merasa dekat kepada Allah. Tangga apa pertama yang harus dilewatinya? Tangga ilmu. Karena ilmu itu pangkal bagi segala pekerjaan. Bersyariah itu berilmu, berakidah itu dengan ilmu. Ya, jadi tidak boleh tanpa ilmu. Ya, tidak boleh tanpa ilmu. Itu kaji pertama. Sesi kedua dari 7 sesi yang disampaikan oleh Muhammad tadi, kita mendekatkan diri kepada Allah itu, yaitu dengan menempuh taubat. Apa kesimpulan kaji kita bulan lalu Bapak Ibu? Dosa itu jadi penghalang ya, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk bisa merasa dekat dengan Allah. Karena Allah itu zat yang maha suci, tidak mungkin dia didekati kecuali oleh hambanya yang suci juga. Ya. Maka tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sementara kita masih berlumpur dengan dosa. Maka oleh sebab itu Allah berikan rahmat kepada kita, namanya kesempatan bertaubat. Yang pada bulan lalu kajian kita tentang taubat. Ya. Apa itu taubat kemarin? Kembalinya kita kepada Allah. Karena taubatan itu berasal dari bahasa Arab tabayatu, taubatan, kembali kepada Allah dalam keadaan bersusah payah. Dan pintu taubat itu adalah pintu keberkahan, kebajikan yang mesti kita masuki. Ya. Dan orang yang bertaubat itu bukan terima taubat saja diterima oleh Allah, dia juga disayang oleh Allah. Beruntunglah orang yang bertaubat. Jadi sebanyak apapun kesalahan dan dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan menerima taubat. Karena Allah itu bersifat Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun, menerima taubat dan juga penyayang. Malam ini kita masuk ke tahap ketiga dari kajian kita, yaitu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah itu ternyata tidak lepas kita dari berbagai cobaan-cobaan, godaan-godaan. Jadi ketika kita berjalan umpamanya Bapak Ibu,
mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, satu hal yang kamu perhatikan dan ketahui itu adalah bahwa dalam perjalanan kamu itu kamu akan menemukan godaan-godaan, dan godaan-godaan itu ya mesti diketahui, dan Imam Al-Ghazali menunjukkan pula cara menghadapinya. Jadi ada penyakit, ada obat. Mana itu yang tahap ketiga godaan-godaan itu? Kata Imam Ghazali, godaan-godaan yang kita temui dalam hidup ini, dalam rangka perjalanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ada M4. Pertama apa? Itu godaan dunia. Godaan kedua apa? Godaan manusia. Yang ketiga godaan apa? Godaan dari syaitan. Yang keempat godaan apa? Godaan dari hawa nafsu. 4 itu adalah sesuatu yang akan menggoda kita terus. Dan Imam Ghazali menunjukkan pula kalau ini godaannya begini sikap kita, ini godaannya begini sikap kita. Malam ini kita menjelaskan 2 godaan. Godaan pertama, godaan dunia, cara menghadapinya zuhud. Godaan manusia, cara menghadapinya uzlah. Nah, ini kita kaji. Pertama kita kaji dulu cara menghadapi godaan dunia. Dunia itu Bapak Ibu, kenapa dunia namanya? Dunia itu kalau kita lihat dari segi arti bahasa, memang sesuatu yang bersifat sementara dan menyenangkan, atau sifat dunia. Lawan dari dunia itu adalah akhirat. Dan akhirat itu dikatakan kebajikannya melebihi kebajikan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama itu apa? Dunia. Kata Imam tadi, godaan yang akan kita hadapi dalam perjalanan jiwa kita mendekatkan diri kepada Allah itu salah satunya dunia ini. Dunia. Mana yang dunianya? Ini yang nampak ini. Itu dunia. Ya. Dan dunia itu seperti ayat yang kita bacakan tadi, itu sifatnya mata. Mata itu apa? Sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau kita hati-hati, dia akan menjadi sebuah jebakan. Karena dalam kehidupan kita ini, godaan dunia itu memang luar biasa. Mana saja dunia ada Bapak Ibu. Kalau berdasarkan ayat tadi apa? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal has. Yang menjadi godaan atau hiasan dunia itu pertama hubbus syahawati minan nisa'. Lawan jenis itu dunia, baik laki-laki ataupun lagi perempuan. Apalagi banin, anak keturunan dunia, sesuatu yang menyenangkan. Apalagi barang-barang perhiasan emas dan perak, bagian dari dunia. Apalagi kalau di dalam itu wakilil musawamah, kalau mendudukan orang kendaraannya kuda, masa kita alat transportasi kita. Walhas, apalagi kebun pada usaha semua. Itu dunia. Inilah yang dunia. Dunia yang kita menyenanginya. Tidak ada orang yang tidak senang dengan dunia. Tidak ada. Dunia. Lalu dalam dunia itu ada namanya harta. Yang dalam bahasa Arab harta itu malun. Yang katanya mailun. Mailun tadi sesuatu yang membuat kita condong. Ada tidak di antara kita yang tidak condong hati kepada dunia, kepada harta? Ada tidak? Tidak ada. Cuma kita akan condong itu. Maka manusia tidak pernah merasa puas dengan dunia dan harta. Ya, macam-macam dunia. Dunia itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk kebaikan kita makhluk. Maka dunia kita harus benci.
Dunia ini jangan dibenci, jangan dimusuhi, jangan dikutuk, jangan dilaknat, karena Allah menyiapkannya untuk kita. Ya. Cuma yang jadi masalah gimana? Jangan dunia menjadikan kita lupa diri, lalu pulang kepada Khalik penciptanya. Jadi tidak terlarang Bapak Ibu, dunia ini memang untuk kita dengan segala isinya. Tapi jangan dunia itu menjadikan lupa kita kepada Khalik penciptanya. Jadi Bapak Ibu tidak terlarang. Ya. Jadi kan ada kaum namanya kaum Alamatiyah. Kaum Alamatiyah itu menyiksa diri, membenci dunia, mengutuk dunia, ya, mengharamkan dunia. Tidak boleh, Allah siapkan untuk kita semua. Cuma persoalannya apa? Dunia itu kita harus tahu sifatnya. Bagaimana dia memberikan rasa tidak bosan kepada kita. Yang Rasulullah katakan dunia itu ibaratkan rumput yang hijau di depan binatang ternak. Selagi ada rumput yang hijau di mata binatang ternak, berarti tidak makan. Dikejarnya tidak terus. Dikejar. Dunia kan? Ya, dunia. Tidak ada itu binatang ternak. Ini rumput sudah kenyang, saya tidak ada. Serah sebentar makan. Dunia itu ibaratkan rumputan yang hijau di depan ternak. Jadi kita pertama terhadap dunia ini apa itu jangan kita benci. Yang kita benci kan Allah siapkan. Cuma yang perlu kita ketahui jangan dunia ini menjadi hal yang menyengsarakan kita di akhir hari. Karena sifat dunia itu memang luar biasa. Ya, dan tidak ada orang yang kalau kita jujur saja cukuplah segini harta saya. Ada tidak jawaban itu Bapak? Ibu kalau sampai habis terakhir di rumah ada nak bikin pengumuman saya cukup segini saja emas saya. Ada? Ya. Lalu datang orang ngasih 10 emas lagi, saya sudah menyatakan saya tidak mau ditambah-tambah emas saya. Ada tidak seperti itu? Tidak ada. Kalau ada kita kasih penghargaan itu. Sifat dunia. Maka manusia dengan dunia itu kalau tidak pandai-pandai dia, maka dia akan dikalikan oleh dunia itu. Saya menemukan satu mitos. Mitos itu kan ada sebetulnya, tapi ada satu buku, ya, namanya menjelaskan judulnya Tragedi Raja Midas. Kenapa baca buku itu? Akibat orang yang tidak pandai mengalihkan dunia, gila dengan dunia itu. Jadi dalam buku itu jelaskan sebuah mitos yang ada di zaman Yunani kuno. Jadi orang-orang Yunani kuno itu ya, kalau kita di pinggir laut Mediterania namanya di Gaza itu menyeberang sampai ke Yunani. Yunani itu pergi ke Italia. Jadi di masyarakat Yunani kuno itu ada sebuah cerita lama tentang seorang raja namanya Raja Midas. Bagaimana Raja Midas ini Bapak Ibu? Raja yang kaya, cuma tidak pernah mau berhenti, haus terus dengan kekayaan. Terus suatu ketika dia sendirian di rumah istananya, karena dari sini pergi keluar, lesiran atau apalah namanya. Sampai ketika itu ke dalam kesendirian itu dia berpikir, rakyatnya semua itu pajak sudah diminta segala macam, dan sudah puas dia ingin kaya terus. Apa yang anda pikirannya? Kalau bisa meminta kepada dewa ini apa yang saya pegang semuanya berubah jadi emas. Nah, itu permintaan itu berarti. Ini mitos ini ya. Mana kejadiannya sekarang ada kejadian, tapi masyarakat Yunani itu dan buku itu percaya betul benar terjadi. Itu permintaannya. Apa permintaannya? Kalau bisa apapun yang dipegang berubah menjadi emas. Rupanya makbul doanya. Apa? Setiap apa yang dipegang berubah jadi emas. Dipegang sapu berubah jadi emas. Kalau dipimpuk bagi kilo itu seperti piring berubah jadi emas. Senang nanti. Senang gitu betul. Kok kita uji ya senang pun dah. Pegang aja.
Dia sendirian, bangga dia. Pegang ini kuning semua. Pegang ini kuning semua, boleh. Terus juga makan lagi. Pegang semua. Pegang lagi. Pegang semua mas. Boleh. Pegang. Dia memancing ke panjang kerja tuh. Aku pikir, rupanya lama setelah itu, ya, lapar datang, haus tiba, mulai menjadi periuk, mau dimakan, dipegang berubah, Di rumah. berubah dari media tapi dia orang makan ini, dipakai cangkir air lah berubah jadi ambil air, mulai bersiap, tapi ibu mengatakan itu apa mulai bersiap Pegang udah lah jadi pulang anak. Yang pada perjalanan di dalam muka kata dipegang anak berubah pula jadi kata rumah. Ala ibu dah pulang satu kadang-kadang nak bersalam ala berubah lah jadi kata ambil. Ala mulai terfikir itu. Melihatnya seperti itu apa dipegang menjadi emas? Jadi patung orang nak mau mendekat berubah pula jalan dia. Lari orang semua. Apa pegang berubah semua? Akhirnya apa itu? Gila dia. Dia dah mau bunuh itu. Tidak ada. Akhirnya gila Raja Midas itu. Itulah dunia itu. Kalau itu yang kita sasar dalam hidup ini, itu saja kita kejar, bisa kita ini gila. Kalau betul kata Imam Ghazali, menghadapi godaan dunia yang banyak itu, di mana ada satu sikap yang perlu kita pertahankan namanya zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu memakaikan dunia seperlunya. Bukan membenci dunia. Dunia tidak dibenci. Carilah, tapi dunia itu dipergunakan sebagaimana keperluan kita. Jangan berlebih-lebih. Ibu-ibu yang bapak banyak mantang-mantang banyak karena pitiawak kacamata kalau dipakai sampai kamu piti banyak pakai mulai dari hidung sampai ke badan. Kenapa ketemu oleh bapak itu? Mungkin tidak. Tapi ada kita dalam hidup ini menampakkan ketidakpuasan kita terhadap dunia. Maka Imam Ghazali mengatakan menghadapi dunia yang macam-macam itu kita harus bersikap zuhud. Zuhud itu tidak membenci dunia, tapi pergunakan dunia itu sesuai kebutuhan kita. Jadi bapak-bapak dalam bertasawuf tidak terlarang itu. Apa hukumnya? Saya buka bawa mobil boleh. Ya. Bagaimana hukumnya saya punya rumah memang boleh. Kalau betul itu, ya kan? Tidak terlarang. Rasulullah hidupnya di mana? Jangan Bapak Ibu bayangkan hidup Rasulullah itu jauh dari apa tak? Rasulullah itu orang itu tidak punya apa-apa, tidak. Pedangnya saja Bapak Ibu. Apa nama pedang Rasulullah? Zul Fikar. Unta Nabi itu unta merah. Kalau kini rasanya lupa dia sport. Dan mahal. Tapi Rasulullah tidak terikat. Harta itu berbagi dengan karib kerabat, dengan umat dan kaum. Jadi kita jangan membenci dunia, tapi jangan dunia itu mengendalikan hidup kita sehingga dia membuat kita lupa kepada Allah. Itu yang tidak boleh. Ya, tidak terlarang. Ya, karena mau saya dunia ini kemana-mana berjalan kaki saja. Saya punya teman untuk Bapak Ibu saking idealisnya kemana-mana berjalan kaki. Akhirnya sekarang sudah merasakan kaki ini kan ada batasnya. Sudah punya motor, pakai motor atau mana? Boleh Bapak Ibu, Ibu punya rumah, punya ini boleh. Tapi jangan itu membuat kita lupa kepada Allah. Apa contohnya membuat kita lupa kepada Allah? Kita pakai mobil, jalan kemana-mana, pengeluaran satu hari itu 1 juta. Jangan lupa kita kepada Allah. Kalau ada orang yang
ya kan? Jadi itu tidak membawa kita lupa kepada Allah. Jadi tidak terlarang Bapak Ibu, ya boleh saja kita menggunakan dunia, tapi menggunakan dunia itu jangan kafir. Apa itu kafir? Berlebih-lebihan, berlebih-lebihan, sehingga sesuatu yang tidak kita butuhkan mesti kita adakan. Tidak begitu. Dalam Islam itu kita disuruh cerdas secara emosional. Kita harus berbagi terhadap orang-orang karib kerabat, sanak saudara, saudara-saudara kita yang berkekurangan dan tanggung jawab kita. Jadi pada diri kita ini Bapak Ibu ada rezeki-rezeki orang lain, makhluk lain yang numpang sama kita. Nah itu kita sadari. Kalau kita berlebih dunia, jangan kita anggap itu kita saja yang punya. Ada rezeki-rezeki dari hamba Allah lain numpang. Cuma kadang-kadang kita makan juga. Ya. Boleh dinikmati. Ya. Rezeki saudara kita, saudara kita berikan, kita keluarkan. Maka tidak itu saja, makhluk Allah yang pun ada numpang rezeki sama kita. Saya punya kucing itu 7. Amin. Sekarang kan orang kaji-kaji banyak heboh karena masalah kucing di rumah ya. Kucing tidak boleh di rumah. Bilang saja sama kucing itu dia banyak barangnya di rumah. Lalu kata orang, Ustaz kok banyak kucingnya? Terus mau saya apakan kucing sama makhluk Allah ini? Mau saya usir? Tidak. Ada rezekinya. Karena itu ketika berikan rezeki makhluk Allah, kita pun dapat rezeki. Nah, persoalan segala macamnya itu datang ke kita. Tapi pernahkah kita berpikir karena makhluk Allah yang lain itu juga ada rezekinya yang numpang sama kita? Nah, maka saya punya target, kucing saya itu makannya 3 kali dalam satu hari Ustaz. 3 kali, pagi pulang masjid, sudah bermenung semua melihat mata saya, lapar, tidur. Zuhur orang makan siang, saya belum saya tidur. Makhluk Allah, kita nggak tahu. Mungkin mereka juga punya cara berdoa supaya kita sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Kita kan nggak tahu. Walaupun ada orang sekarang pandai bahasa semut, nggak yakin juga saya. Sekarang kan pandai orang macam-macam Bapak Ibu. Saya malah pandai bahasa kucing. Tapi saya merasakan makhluk Allah yang kita sayangi, mereka punya cara sendiri untuk mendoakan kita. Betul kan? Ya kan? Maka Allah melarang kita berdoa. Ya, kita berikan doa. Nah, cuma yang terbaru itu ada yang kita amat sedih. 2 minggu lalu saya akan muter-muter pagi-pagi itu kalau siang itu radio El Sinta, karena kebiasaan saya punya. Itu saya dengar masyarakat penduduk di dunia ini yang paling banyak makannya bersisa siapa? Hah? Indonesia nomor 1 Asia Tenggara. Jadi kita itu mendapat peringkat nomor 1 kalau negara di Asia Tenggara, negara penduduknya yang kalau makan suka bersisa. Ya kan? Kita lihat perbandingan baru. Hah? Tinggi kok? Nah, itu betul. Kalau udah betul. Lupa. Selagi ada dipupus saja. Ya. Bersyukur kepada Allah nggak pandai. Jadi dunia ini kita pergunakan sebaik mungkin, tapi jangan dunia membuat kita lupa kepada Allah. Itu saja kuncinya. Tidak terlarang kita memiliki dunia, silakan saja. Tapi jangan dunia itu lupa. Maka menghadapi dunia itu dengan dunia, kata Imam Ghazali, godaan dunia itu cara menghadapinya apa? Zuhur. Apa itu zuhur? Pandai-pandai mempergunakan dunia. Bukan dibenci, bukan dilarang kita menggunakan itu. Ya, itu namanya zuhur. Zuhur. Yang kedua, godaan yang akan kita hadapi di dunia ini manusia. Manusia. Cara menghadapinya apa? Namanya uzlah. Bapak Ibu, betul nggak? Manusia bisa menjadi godaan bagi kita. Ya. Sama saja orang perokok.
yang disinggung Bapak merokok. Merokok itu orang merokok itu kan macam-macam. Ada merokok super rokok sejati. Rokok sejati itu apa Bapak Ibu? Dia beli sendiri, mulai dari rokoknya korek api. Itu rokok sejati itu. Ya, ada rokok yang lain Pak, korek api aja di bawahnya. Ya Pak, korek api di bawah. Tapi dia merokok terus, nggak pernah beli. Ya kan? Rokok apa namanya? Ya. Rokokan yang mau Nah ini rokoknya rokok gadir namanya. Modalnya korek api dia. Tapi ini merokok dari pernah putih-putih merokok. Dan jarang merokok itu bawa rokok tanpa korek api, tidak. Ya kan? Kemudian di pera merokok itu ada enggak perokok? Tapi perokoknya kapan? Kalau ada orang merokok. Dia sebetulnya ada merokok, tapi ketika melihat kawan-kawan merokok, dia ikut pulang merokok. Itu dia tergoda oleh manusia. Ya, tergoda. Jadi kita manusia ini bisa menjadi penggoda bagi yang lain. Seharusnya tidak begitu, akhirnya begitu. Ya, ya kan? Terbawa arus kita, terbawa arus. Jadi kita manusia ini bisa tergoda oleh manusia lain. Lihat saja di mana-mana akan ada masa namanya musim-musiman. Bapak lahir tahun berapa? Lupa Bapak lahir. Jadi depende. Yang pasti bayar. Ya, Tahun 56. Kalau tahun 56 Masih muda. tahun 70-an itu model celana orang seperti apa? Timbang. Hah? Lancip. Ke bawah melebar Ya. dengan sempit. Ayo. Merata semuanya mereka kan? Sarawai. Nah, terpengaruhlah si A, si B. Itu manusia. Kita terpengaruh oleh yang lain. Kemudian pindah pula masanya ketika saya pesantren itu apa itu pernah coba Ya. celana itu sempit dari kakinya, memasukkan kaki itu pakai asoy. Pernah mencoba? Ya. Ibu pernah mencoba? Nah. Waduh, terap itu. Musimnya betul, ada pengaruh semua. Waduh, memasukkannya payah, Ya. mengeluarkannya Payah. susah. Pakai asoy seperti ini, pas-pas ya. Musim pula seperti itu. Benar. Kenapa? Ada yang kita tiru, tergoda oleh yang lain. Ya. Begitu. Apalagi ada orang kalau pensil untuk menulis, tapi ada pula masanya celana namanya celana pensil. Musim pula itu. Tahun berapa itu Pak Bu? Tahun berapa Bu celana pensil itu? 90-an. Dia terkenal di boleh coba kira-kira. 90-an. Nah 95, 96, 97 itu ibu pakai celana pensil kemudian. Iya kan? Masih betul Bu? Pernah kan? Kita manusia itu terpengaruh, tergoda oleh orang lain. Dan kita sifat kita manusia itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu kata Imam Ghazali, bagaimana caranya kita supaya tidak terpengaruh oleh yang seperti itu? Kalau terpengaruh dengan yang baik, bagus, lanjut. Tapi kalau kita berada di sebuah lingkungan tidak baik, bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh? Namanya uzlah. Uzlah itu apa? Pergi. Baru cara Ustaz, tinggal sekolah pergi. Tidak perlu badanmu yang pergi, tapi hatimu yang pergi tidak tergabung dengan perbuatan mereka. Nah, maka filsafatnya di sini sama dengan filsafat belut. Belut itu walaupun di lumpur tinggalnya, pernah nggak badannya berlumpur? Nah, walaupun di sekelilingnya banyak modal manusia begana begini, tapi dia uzlah apa? Hatinya pergi, tidak mau bergabung dengan itu. Tidak larut kita, ya, tidak larut. Kalau kalian begitu, Ustaz, ada orang bertanya ke saya Ustaz, lalu masuk politik, silakan. Tapi politik yang bagus, jangan nanti masuk di sana, masuknya putih, keluarnya hitam. Boleh-boleh saja.
Ini jangan takut lah. Saya tak mau jadi utama ini. Selagi kita bisa mengendalikan diri kita, itu sudah baik. Namanya Sudah. uzlah. Saya dulu punya pengalaman. Pernah digetak oleh orang. Jadi mereka lagi mabuk-mabuk minuman. Saya ketika itu ketua KKN, datanglah saya ke tempat mereka, langsung dimiliki. Di sini orangnya peminum. Saya langsung bilang pra. Nah, kira-kira bagaimana caranya itu Bapak kalau digetak oleh orang itu menjawabnya? Oh, saya getak benar ya. Saya juga peminum. Ambo peminum, kata dia. Ustaz itu peminum lah dia. Aku bawa boleh itu bu. Kalau minum mati lah. Tidak. Hanya dia minum, tapi tunggu dulu. Ambo peminum, ada minuman mewah. Aku minuman temani. Menengah temani itu nyubuhnya temani. Kenapa? Ambo tak menyalahkan minum. Sampai taubat. Tidak dong bikin haram tepung bikin sampai minum ke meneko. Enggak. Sampai satu ketika bola bayi dari situ berubah. Jadi itu saya tidak perlu kita masuk, kita tidak perlu lari-lari. Kita sampaikan kepada mereka. Jadi kalau kita berada di satu daerah, Bapak Ibu, satu lingkungan yang tidak baik, kita jangan pergi. Tapi jangan kita terpengaruh. Kalau bisa kita merubah kepada yang lebih baik, itu saja. Dan kita tidak boleh mencuci maki orang, merendahkan orang segala macam. Ajak kepada kebajikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah yang kurang baik itu mereka kepada jalan Allah. Hikmah. Bil hikmah apa? Cara yang mengandung hikmah. Wal mau'izah, pengajaran. Pengajaran yang baik. Perlu kita marah-marah, tapi bangun kesadarannya. Itu terpenting bagi kita. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau mendebat mereka, debatlah dengan cara yang baik. Cara yang baik. Bapak Ibu mengerti. Jadi itulah kajian kita pada malam hari ini. Ya. Apa itu? Bahwa hidup ini tidak terlepas dari godaan. Godaan pertama apa? Dunia. Maka dunia ini sifatnya pertama, dia tidak akan pernah membuat kita puas, tidak terus kita. Maka di sini perlu sikap hidup. Pertama, zuhud. Kalau berlebih, jangan berlebih pergunakannya. Pergunakan sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, sifatnya qanaah. Kalau kurang yang kita dapatkan, cukupkan segitu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Kalau dunia melihat kemana? Kemana kita disuruh lihat? Ke bawah. Ke bawah. Kalau akhirat ke atas. Apa maksudnya itu? Dengan terbalik. Dunia dilihat ke atas, sengsara pada kita. Kita sudah punya mobil satu. Dilihat kawan sudah 3 mobilnya. Apakah terjadi? Tidak tidur kita jadinya. Ya, tidak tidur. Maka kita harus ke atas, itu adalah akhirat. Apa itu? Bapak itu sudah tua, ibu itu sudah tua, tapi ibadahnya banyak. Saya muda, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu adalah ibadah kita di akhirat, kita melihat ke atas, tapi dunia melihat ke bawah. Itulah pengajian tasawuf kita malam ini, Bapak Ibu hadir. Kesimpulannya adalah bahwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu mau banyak doa, banyak rintangan. Contohnya rintangan dunia dan godaan manusia. Cara pertama dengan zuhud, cara kedua uzlah. Jangan tercemplung atau jangan masuk ke dalam yang tidak baik itu. Demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga ada sedikit motivasi kepada kita menjaga hati dan jiwa kita ini supaya selalu bisa dekat kepada Allah. Amin. Berlindung kita kepada Allah, bermohon selalu kepada Allah. Semoga kita dalam
dan jauh dari berbagai sifat yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam